berasal dari teks. Jadi kunci dari hermeneutik ini adalah menjadikan karya seni itu sebagai teks untuk dibaca tentu. Karena ini tidak lepas dari makna dari hermeneutik itu sendiri. Hermeneutik kan berasal dari bahasa Inggris. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini saya akan kembali lagi setelah minggu kemarin ngobrolin tentang ngomongin buku seni. Kali ini kita akan mikirin kajian seni. Jadi kajian seni ini kan cukup banyak hal yang bisa dibahas dan mungkin dalam video-video setelahnya ini akan ngobrolin lebih banyak lagi tentang teknik-teknik, teori-teori yang memungkinkan untuk dilakukan kajian seni. Pada video sebelumnya, beberapa minggu yang lalu saya sudah bahas bagaimana cara mengkaji atau melihat sebuah artefak seni. Itu bisa dikaji dari artefaknya, bisa dikaji dari sociofact-nya, ada bisa dikaji dari mentifact-nya. Itu merupakan cara untuk mengkaji seni yang bisa dilakukan atau mungkin untuk dilakukan. Kali ini saya akan mengkaji, memberikan sebuah pandangan selain dari sisi formal, sisi dari seniman, dari sisi senimannya. Kalian juga bisa lihat buku-buku yang sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan atau video-video sebelumnya. Kali ini adalah tentang kajian seni itu dilihat dari sisi penafsiran atau hermeneutik. Oke, hermeneutik sendiri sebenarnya sebuah aliran ilmu atau sebuah keilmuan yang berfokus pada titik yang berasal dari teks. Jadi kunci dari hermeneutik ini adalah menjadikan karya seni itu sebagai teks untuk dibaca tentu. Karena ini tidak lepas dari makna dari hermeneutik itu sendiri. Hermeneutik kan berasal dari bahasa Inggris, hermeneutics. Nah, itu dasarnya dari kata Yunani hermenoin. Jadi bacanya itu hermeneutik, ada OE-nya, hermenoin yang berarti menerjemahkan. Jadi dasar dari hermeneutik itu sendiri sebenarnya adalah menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Nah, ini yang penting. Karena karya seni itu dilihat dari bentuk karyanya, sehingga dia bisa dikatakan sebagai sebuah teks, maka teks ini itu ditafsirkan. Kekurangan dari hermeneutik ini sebenarnya adalah tidak mungkin untuk melihat dari sisi si pembuatnya. Karena hermeneutik sendiri menjadikan karya seni itu jadi teks. Jadi bedakan antara karya seni yang bisa dilihat dari genetiknya, dari siapa pembuatnya, bagaimana istilah-istilah yang dicetuskan oleh senimannya, itu tidak ditafsir secara penuh atau tidak ditafsir, atau kita bisa mengabaikannya sementara untuk hermeneutik. Apakah itu sah? Ya sah-sah saja, karena hermeneutik sendiri memang dasarnya dari penafsiran Alkitab. Itu ada satu teknik namanya teknik eksegesis atau menafsirkan per paragraf. Jadi kalau dulu ada kitab di zaman di zaman pertengahan, abad pertengahan, itu kitab-kitab Bible itu ditafsirkan per paragraf gitu. 1, 2 tafsiran apa tafsirnya gitu. Kemudian hermeneutik sendiri itu berubah menjadi metode filologis, di mana itu dari Alkitab itu dinalarkan. Jadi tidak hanya sekedar tekstual saja. Bisa dibayangkan bagaimana nalarnya itu jalan nggak gitu, sesuai nggak jalannya. Nah, hermeneutik yang kedua sebagai metodologi filologis atau pembacaan-bacaan terhadap teks yang lebih detail. Nah, ketiga itu hermeneutik itu bisa menjadi pemahaman linguistik. Pemahaman linguistik dalam artian bagaimana hermeneutik ini itu bisa dibayangkan orang saat itu tuh nulisnya tuh dalam keadaan seperti apa. Nah, ini beda dengan yang tadi genetik. Kalau genetik kan kita bisa lihat bahwa orang-orang yang misalkan pelukis itu kita dalemi apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi dasar pemikirannya gitu kan. Kalau untuk hermeneutik
pada tataran pemahaman linguistik ini, itu kita coba bayangkan ketika itu kondisinya seperti apa. Nah, tokohnya ada Schleiermacher. Schleiermacher ini merupakan bapak hermeneutik modern yang bukan mengganti ya, yang menggunakan konstruksi berpikir dari eksegesis, metodologi filologis itu menjadi pemahaman linguistik sebagai, oh ini ada tanda, oh ini simbol, dan lain sebagainya. Kemudian oleh Dilthey, itu dia menelurkan pemikiran tentang bagaimana sih kalau hermeneutik ini tidak sekedar di hanya penafsiran pada kitab saja. Gimana kalau hermeneutik ini digunakan untuk ilmu sosial kemanusiaan? Bisa kok untuk menafsir bagaimana sifat-sifat manusia. Muncullah konsep Verstehen gitu. Ada Erlebnis dan konsep-konsep detail yang lain yang mungkin besok akan saya bahas untuk video mikirin kajian seni. Kemudian hermeneutik berikutnya, oh sudah dilihat nih ilmu sosial nih gitu kan. Tapi ternyata bagi Heidegger, itu kemarin sudah dibahas bagaimana itu maknai Dasein. Sebagai penafsiran itu tidak hanya di luar dari dirinya, tetapi juga bisa apa sih yang menjadi tafsir itu muncul gitu. Ini yang disebut hermeneutik sebagai fenomenologi. Jadi Heidegger sendiri terinspirasi dari Edmund Husserl, itu salah satu bapak fenomenologi pertama, seorang profesor fisika yang memikirkan bagaimana sesuatu itu muncul, pasti ada sesuatu yang di belakangnya, makna yang di belakangnya. Itu yang disebut sebagai fenomenologi transendental. Nah, sebenarnya mereka bersinggungan, sehingga di hermeneutiknya Heidegger, meskipun Heidegger sendiri tidak menggunakan kata hermeneutik, tapi dia menafsirkan. Gitu. Sama layaknya Clifford Geertz yang dasarnya itu adalah seorang antropolog atau ilmu-ilmu antropologi Amerika dia pelajari secara penuh, kemudian pergi ke Indonesia dan kemudian menafsirkan sambung ayam di Bali, maka itu terjadi percampuran antara keilmuan tentang pengetahuan antara peneliti kemudian teksnya. Ini bagi penerus dari Heidegger yang bernama Hans Gadamer, itu murid asli. Jadi ketika Heidegger itu jadi profesor, kemudian Gadamer ini menjadi muridnya dia, ikut dalam penelitiannya dia, tetapi ini yang membedakan antara Heidegger dan Gadamer. Menarik. Tetapi Gadamer tidak sepakat dengan Heidegger permasalahan tentang sejarah. Sejarah itu ya kita menjalaninya gitu kan. Kita ngobrol atau kalian melihat video ini itu merupakan sejarah sebenarnya. Sejarah yang terus berulang dan kita tidak bisa terpisahkan. Bagi Heidegger itu nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena Heidegger memikirkan bagaimana mengadanya sesuatu itu pasti ada pra-pemahaman sebelumnya. Sehingga sejarah-sejarah yang dibuat itu tidak akan lepas dari pemahaman-pemahaman yang lalu. Dan dia harus memisahkan diri dari sejarah tersebut. Gadamer bilang, ya nggak kayak gitu, Pak. Ya nggak kayak gitu, Prof. Gitu kan, mungkin. Diskusi pemikiran saya gitu. Nggak kayak gitu, Prof. Dimana sebenarnya sejarah kita itu menjadi satu. Jadi kita masing-masing dari kalian kan punya pikiran kan, punya jalan histori masing-masing, punya jalan sejarah masing-masing. Kemudian menghadapi persoalan, maka yang terjadi bagi Gadamer itu adalah fusi horizon. Jadi bersatunya pengetahuan kita dengan pengetahuan teks. Kita ngomongin hermeneutik kan, pengetahuan kita dengan pengetahuan teks. Supaya ada interpretasi baru gitu. Nah, interpretasi baru antara percampuran pengetahuan kita dengan pengetahuan teks itulah yang menjadi horizon baru. Nah, ini kalau digunakan untuk menafsir karya seni, ini sangat memungkinkan atau bisa dilakukan. Karena apa? Karena pengetahuan kita terhadap karya seni, misalkan kita tidak cukup pengetahuan untuk memahami itu, maka kita bisa mencari tahu dengan teks itu, gitu kan? Horizon teks itu kita baca, kemudian kita menelurkan sesuatu yang baru, gitu. Oh, ternyata ketika saya tidak paham tentang karya seni, maka akan jadi kayak gini tulisannya. Ketika saya paham dengan karya seni, maka kayak gini tulisannya. Nah, perjalanan hermeneutik yang mungkin untuk dilakukan untuk karya seni bagi saya adalah pemikirannya Gadamer tentang fusi horizon.
Jadi horizon itu selalu meluas, semakin luas semakin bagus, semakin banyak ilmu yang bisa diserap dan menjadikan kita bijaksana. Ingat, tujuan filsafat itu adalah untuk menjadi bijaksana, menjadi wise, menjadi orang yang tidak arogan, gitu kan? Melihat sesuatu itu tidak hanya dari satu atau dua sudut pandang. Salah satu metode yang cukup bagus untuk karya seni dalam wilayah hermeneutik itu adalah menggunakan fusi horizon Gadamer. Oke, sampai di sini agak sulit ya. Karena bagi Gadamer sendiri, kesadaran kita itu tidak berada di luar sejarah, gitu, melainkan bergerak di dalam sejarah. Sehingga pemahaman kita dibentuk sejarah. Dengan kata lain, pemahaman kita berada dalam sebuah horizon tertentu, terbentuk tradisi tertentu, dan membuat tradisi baru. Ingat, ini menjadi tradisi baru. Sehingga kata kunci dalam pemahaman yang Gadamer itu ada dua. Yang pertama adalah historisitas atau kemasa laluan. Yang kedua adalah tradisi. Jadi tradisi itu bisa mitos yang dipercayai, kemudian pemikiran-pemikiran yang sudah ada, itu bisa. Ketika dua konsep ini bisa didalami, kemudian bisa bersatu dengan pemikiran kita mau membuka diri untuk membuat pemahaman baru, maka disitulah Gadamer menjadi salah satu jalan untuk menemukan makna-makna baru. Oke, untuk kali ini cukup sampai segitu dulu tentang hermeneutik dan sejarah, kemudian cara menafsir dan mungkin untuk bisa digarap. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng dan sebarkan apabila ini bermanfaat. Thank you.